Baik, ini saya bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Rawat Jalan Berbasis Web pada Klinik Anggrek. Baik, di sini ada teman-teman saya. Yang pertama Rizka Oktavia, Manuel Heronimu, saya sendiri, dan Rizky Pratama. Bab 1, pendahuluan. Di sini adalah latar belakang. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis, dapat dikatakan baik jika memiliki mutu yang baik. Menurut Dinkes RI 2008, standar pelayanan minimal rumah sakit yang tertuang dalam Kepres nomor 129 telah menjadi keharusan di setiap layanan kesehatan yang ada untuk menjamin kualitas pelayanan prima sebagai hasil akhir dari produk kesehatan yang ditawarkan. Untuk membangun sistem ini, metode yang digunakan adalah model waterfall. Model ini merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang sistematik dengan beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, rancangan sistem, implementasi sistem, evaluasi sistem, selanjutnya pembuatan laporan. Baik, adalah tempatnya. Kami telah meneliti salah satu klinik yang ada di Kota Pontianak, bertepatan Jalan Podomoro, di Anggrek, yang mana kami merencanakan untuk membangun sistem informasi dan efektif dan efisien untuk mendukung proses pelayanan kesehatan di klinik rawat jalan. Maka riset permasalahan pada tugas proyek ini adalah bagaimana membuat program integrasi data, keamanan data, pengelolaan jadwal, analisis data, pengembangan aplikasi server, dan peningkatan pengalaman pasien berbasis web dengan metode waterfall dan menggunakan software exam agar dapat membantu konsumen dan memudahkan admin. Selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu dimulai dari kelola data pasien, kelola data dokter, proses pendaftaran pasien, proses pemeriksaan pasien, proses pembayaran, dan yang terakhir proses pembuatan laporan transaksi rawat jalan. Struktur organisasi. Di sini kami telah menampilkan struktur organisasi yang telah dibuat di Anggrek. Lalu struktur organisasi. Adapun fungsi dan tujuan dari masing-masing bagian pada klinik Anggrek Kota Pontianak adalah sebagai berikut. Penanggung jawab klinik mengusahakan agar fungsi klinik dapat diselenggarakan dengan baik. Selanjutnya, koordinator klinik mengkoordinasi dan mengawasi pelayanan kesehatan di unit pelaksanaan teknis atau UTP. Selain itu, ia menerima tugas dari pimpinan UTP. Selanjutnya, pelayanan medis. Pelayanan medis merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standar pelayanan medis yang telah ditentukan, dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas yang optimal. Pelayanan administrasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu. Artinya, administrasi digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antara anggota dalam sebuah organisasi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Rizka tadi.
Analisa sistem jalan. Prosedur sistem jalan. Untuk sistem jalan menguraikan secara sistematis aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi. Layanan pasien. Merawat jalan di klinik Anggrek Pontianak. Berikut prosedur sistem berjalan yang ada di klinik Anggrek. Prosedur pendaftaran. Pasien datang ke klinik membawa obat bagi pasien lama dan bagi pasien baru bukan kartu identitas berupa KTP ke bagian pendaftaran. Bagian pendaftaran selanjutnya akan mencari rekam medis pasien bagi pasien lama dan akan membuat rekam medis baru bagi pasien baru. Prosedur pemeriksaan pasien. Untuk memeriksa pasien, isi keluhan dan diagnosis serta terapi obat di rekam medis pasien. Kemudian dokter menyerahkan resep kepada pasien dan pasien menyerahkan resep tersebut pada apoteker. Jika pasien membutuhkan pemeriksaan lanjut dokter spesialis, maka dokter akan memberikan surat rujukan kepada pasien sebagai penghantar obat ke rumah sakit. Prosedur peracikan dan pemberian obat. Apoteker menerima resep dari pasien dan pasien kembali dipanggil saat obat selesai diracik. Prosedur administrasi. Mereka memanggil pasien yang dan menyerahkan obat yang sudah diracik beserta nota kode berwarna putih dan kwitansi. Mereka menjelaskan obat pada yang harus dibayar oleh pasien. Prosedur pembuatan laporan. Laporan bulanan diambil dari SIP bahan. Setiap pengantin SIP ada laporan pendapatan pasien. Spesifikasi dokumen masukan atau input. Spesifikasi sistem berjalan pada klinik Anggrek Pontianak adalah dan ini adalah spesifikasi sistemnya. Fungsi, sumber, beban, ya, jumlah, frekuensi, bentuk. Spesifikasi untuk barat nama dokumen, ada fungsi, ada sumber, dan media, frekuensi. Dan di sini cara masalahan dari pengamatan yang kami lakukan disebutkan bahwa sistem organisasi yang digunakan masih sangat lemah, dimulai di hari pendaftaran, pencatatan, hingga pengadaan laporan obat pun masih manual sehingga laporan menjadi tidak optimal dan bermasalah. Layanan kepada pasien akan banyak. Proses administrasi tidak efektif dan efisien karena masih memakai sistem manual. Juga pendapatan terhadap pasien masih lambat karena masih menggunakan sistem sehingga terjadi pecahan masalah. Setelah masalah timbul pada sistem dan klinik kami pecahan masalah dengan sistem administrasi pasien yang rawat jalan pada klinik bawang basis deskop. Sistem ekspresi deskop dapat memudahkan proses untuk memasukkan data pasien baru melalui sebuah program, sehingga kegiatan untuk memasukkan data-data lebih cepat, akurat, dan efisien. Contohnya satu, karena masih menggunakan sistem manual yang membutuhkan proses yang akan menjaga beberapa unit komputer akan dijalankan sebagai hasil. 2. Menginstal beberapa program pada aplikasi. 3. Membuat kode basis pada saja hanya enak saja yang dapat melihat. 4. Memberikan pelatihan pada bagian administrasi secara bertahap. Saya kan pada tidak ada, potong aja, potong bagian pemecahan masalah. Makasih.
Pemecahan masalah. Setelah meneliti masalah yang timbul pada sistem kesehatan pada administrasi pasien umum klinik Anggrek Pontianak, maka kami mengajukan pemecahan masalah dengan cara merancang sistem administrasi dengan berbasis skop. Penggunaan sistem aplikasi skop dapat memudahkan petugas untuk memasukkan data pasien melalui skop sampai pada tahap pengobatan, persediaan obat, dan pembuatan laporan. Ya, contohnya karena masih menggunakan sistem manual yang lama, maka kami menyarankan untuk menyediakan beberapa unit komputer. Asal beberapa program pada setiap komputer bagian dengan database. Juga membuat program akses login pada setiap komputer sehingga hanya orang yang berkenan yang dapat melihat. 4. Memberikan perhatian pada personil bagian administrasi secara bertahap untuk menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru. Jika sistem yang lama sudah diganti dengan sistem komputerisasi, maka kinerja pelayanan administrasi akan semakin cepat dan akurat. 5. Memfasilitasi migrasi dengan komputer serta database sehingga data pasien dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Rancangan ini adalah rancangan diagram use case. Adalah dari password, username, dan ada administrasi, awat, bisa intensi atau berat badan, bisa juga rekam medis, intensi atau berat badan. Dari pasien bisa pendaftaran obat, kartu obat, saat tensi atau berat badan. Lanjut ke transaksi. Send basis data, NE, sheet diagram. Di sini udah ada diagram. Jelaskan set sisa. Spesifikasi file yang digunakan dalam sistem informasi berbasis web ini terdiri dari suatu database ya. Nama file klinik awal jalan ini, akronim file master, file handle banyak record 150 bytes, file key KD _ klinik software skill. Saya Emmanuel Horonimus akan mengajukan presentasi dari pertama. Struktur kode. Struktur kode merupakan teknik susun kode dari teman-teman bisa melihat kode pada proyek kami seperti di bawah layar. Center muka tampilan, login dan tampilan beranda. Dan ini adalah daftar dan selanjutnya itu desain termuka. Ini adalah desain keluar Poliklinik 3M. Lihat ada. Selanjutnya desain antarmuka yaitu hasil laboratorium. Dan ini adalah gambaran dari struktur aplikasi halaman komputer. Nah, di gambar tersebut ada login, indeks, dan informasi, masalah depan, indeks, data invoice, cara booking, dan history booking. Dan struktur navigasi pengunjung. Teman bisa melihat pada gambar samping. Next, data informasi dan slot ini navigasi backend in. Pola ingin, pola pendaftaran, pola apa saja yang ada tersebut. Itu ada gambar 2 aplikasi halaman.
teman-teman lihat pada gambar samping atau di layar, itu ada login, dashboard, pengguna, jadwal, klinik, pasien, booking, dan log. Yaitu selanjutnya itu pembuatan kode program. Pada pembuatan kode program ini teman-teman bisa melihat gambar di layar. Selanjutnya itu ada pengujian. Pengujian yang digunakan pada penelitian menggunakan testing berikut. Hasil dari pengujian yang dilakukan, tabel hasil pengujian swab testing from booking. Yaitu ada skenario pengunjung, skenario pengujian, yang diharapkan hasil pengujian, dan kesimpulan. Skenario pengujian yaitu klinik tambahan, lalu klik tambahan, akan salah satu data tip, kemudian pilih ubah, menekan salah satu data pada grid, kemudian pilih ubah, menekan salah satu data grid, kemudian pilih hapus dan klik tambahan, lalu klik tutup. Ada Tusker semua teks file kosong kecuali kode obat data. Kemudian mengubah data yang ingin diklik teks semua pada form dilakukan, sistem akan menurunkan sistem yang dan selanjutnya sistem sesuai harapan. Kesimpulannya sama. Selanjutnya itu ada pemeliharaan. Untuk menjalankan aplikasi buat klinik rawat jalan yang dibuat sistemnya sertifikasi hardware, CPU, hard disk, monitor, mouse. Itu ada sertifikasi software, yaitu di mana ada sistem operasi, microsoft code, database server, SQL, database store, PHP, admin, dan server SAM. Selanjutnya itu dalam proses perancangan program sistem farmasi klinik berbasis web ini dapat dari meningkatkan efisien dan aplikasi ini rawat jalan proses dan diintegrasikan dalam satu platform. Hal ini dapat meningkatkan efisien proses kerja dan meningkatkan pelayanan kepada pasien, meningkatkan pengalaman pasien dalam melakukan observasi dan juga mempercepat proses pemeriksaan medis. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman pasien dan juga membangun loyalitas pasien terhadap klinik, mengoptimalkan penggunaan data. Aplikasi klinik rawat jalan, data pasien dapat diberikan dengan baik. Hal ini dapat membantu dokter dalam memberikan diagnosis yang lebih akurat untuk membantu klinik menambahkan nilai tambah dengan adanya aplikasi klinik rawat jalan. Klinik dapat menawarkan nilai tambahan diri dari pesaing. Hal ini dapat meningkatkan klinik sistem besar. Itu ada saran. Sekarang yang perlu diperhatikan mengembangkan sistem informasi adalah sebagai dapat menambahkan sistem rekam medis untuk rawat inap pasien. Kedua itu dapat diimplementasikan pada rawat jalan dan rawat inap untuk mempermudah rekam medis. Selanjutnya itu pasien dapat mengembangkan pada baik sistem presentasi ini kami ucapkan